Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabaul khair, kaifa halukum jami'an? Ana bi khair alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sambil Anda menyimak videonya, silahkan dibuka juga buku paketnya. Halaman 123. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang cara mencari dan membaca data. Pada hari ini kita akan belajar tentang cara menyajikan data. Yang pertama ada menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, coba kita perhatikan contoh berikut. Di sini terdapat data hasil ulangan matematika siswa kelas 5. Nah, di sini nilai-nilainya. Coba buatkan data tersebut dalam bentuk diagram, dalam bentuk tabel. Nah, diingat, tabel itu ada yang disebut kolom dan baris. Nih ya. Nih, yang ini adalah kolom, yang baris itu yang ini. Nah, sekarang langkah pertamanya, kita tentukan dulu nilai yang paling tinggi dan paling rendah. Di sini ada nilai berapa saja. Di sini tuh ada nilai 7, nilai 8, 6, dan 5, dan 10, dan 9. Ada 6 nilai. Nah, yang terendah berapa? 5, yang tertinggi 10. Nah, harus kita urutkan yang 5 itu berapa banyak, yang 6 berapa banyak, yang 7 berapa banyak, 8 berapa banyak, 9 berapa banyak, 10 berapa banyak. Coba kita cari yang 5 ya. Yang 5 ada berapa banyak? 1, 2. Nah, ternyata yang nilainya 5 itu cuma 2 siswa. Yang 6 berapa banyak? Yang 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang 6 nilainya 6 siswa. Nah, begitupun dengan nilai 7 sampai 10 kita cari ada berapa banyak. Lalu kita buatkan tabelnya yang terdiri dari kolom dan baris. Nah, di sini ada kolom nilai, kolom turus, dan banyak siswa. Apa yang disebut dengan turus? Turus adalah simbol untuk mempermudah dalam menghitung atau membaca suatu data. Sini biasanya kita pakai garis lurus. Kalau udah 5 di garis miringin. Terus mulai lagi lurus, 4, 5 miringin. Lagi sampai 4, 5 miringin. Ini jadi nilai 10. Itu disebut turus. Biasanya kalian kalau milih ketua kelas itu juga pakai turus untuk menuliskan datanya. Nah, di sini tadi nilainya tuh dari mulai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus yang nilai 5 tuh ada 2 siswa, bikin turusnya 2, banyak siswanya pun 2. Nilainya 6 itu ada 6 siswa, turusnya pun 6, banyaknya 6. Sampai yang nilainya 10 itu ada 3, berarti turusnya 3. Afwan, yang nilainya 10 itu ada 4, berarti turusnya 4. Nilainya pun 4 atau banyak siswanya 4. Nah, itu dalam merubah dari data biasa ke dalam bentuk tabel. Kita buat baris dan kolomnya, tentukan dulu, perhatikan dulu soalnya apa yang dipertanyakannya. Lalu kalian buatkan sebuah tabelnya sesuai dengan soalnya. Yang kedua ada menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Nah, sudah kita pelajari ya pada pembelajaran sebelumnya. Diagram gambar berarti ada dianalogikan sebuah gambar ini. Sebelum kita lihat contoh berikut, penjualan buku di toko makmur. Di sini ada berapa bulan? 5 bulan, jadi Januari sampai Mei. Lalu Januari itu ternyata dapat menjual 25 buku, Februari dapat menjual 40 buku,
Maret menjual 45 buku, April 15 buku, dan Mei 50 buku. Coba kita buat dalam bentuk diagram gambar bagaimana? Nah, di sini kita sama, yang pertama bikin tabel yang terdiri dari kolom dan baris. Di sini ada kolom bulan. Karena apa kolom bulan? Karena di sini pun tabelnya bulan. Lalu ada banyak penjualan. Karena di sini itu nih banyaknya nih 25, 20, 40, 45, 15, 50 itu adalah kelipatan 5. Maka kita bisa misalkan buku warna biru itu mewakilkan 10 buku, buku warna pink ini mewakilkan 5 buah buku. Tadi Januari itu ada 25 buku, berarti 2 buku biru, 1 buku merah, 1 buku pink. Februari itu ada 40 buku, berarti 4 buku biru, 1, 2, 3, 4, betul. Dan seterusnya sampai Mei. Mei itu ada 50 buku. Maka digambarlah 5 buku biru dalam tabel banyak penjualan. Itu untuk kita menyajikan dalam bentuk diagram gambar. Nah, harus kita buat nanti gambarnya. Oke, yang ketiga ada menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, bagaimana kalau diagram batang? Nah, pertama kita lihat tuh contohnya. Tinggi badan beberapa siswa kelas 5. Ada sekitar 5 siswa. Dan tinggi badannya dari 150, 144, 140, 145, dan 142. Kita buat diagram batang bagaimana? Buat dulu sumbunya, yaitu sumbu Y, sumbu tegak, sumbu X, sumbu mendatar. Setelah kita berhasil membuat sumbunya, kita buatkan di sumbu X itu adalah nama siswa. Kita tentukan sumbu yang mendatar itu nama siswa. Yang Y, sumbu tegak itu adalah tinggi siswanya berapa. Nah, di sini kan dimulai dari si Alif. Berarti buat di sini ada Alif, di sini ada Bayu, di sini ada Edo, di sini Fitri, di sini Mita. Lalu di sini di bagian tingginya kita mulai misalkan 125. Setelah 125, 130, 135, jadi berbedanya 5 cm. Nah, dalam menentukan atau membuat garisnya ini harus pakai penggaris ya, agar jaraknya tepat dan rapih. Nah, kita lihat Alif itu dia tingginya 150, di sini Alif tinggi 150, berarti di sini. Kita buatkanlah sebuah batang persegi panjang. Lalu Bayu berapa tingginya? 144. Oh, berarti 144 itu ada di sini ya. Hampir mendekati 145. Lalu Edo berapa tingginya? 140. Berarti di titik 140 bikin akhir dari si batang persegi panjangnya. Lalu Fitri itu ada 145. Berarti pertengahan antara ini ya. 145. Lalu ada juga yang terakhir Mita 142. Gimana kalau Mita 142? Berarti ada di sekitar 140 dan 145. Itu menyajikan data dalam diagram batang. Perhatikan soalnya. Buat 2 sumbu X mendatar di tegaknya. Lalu kalian tentukan nilai X-nya di sini. Kalau dari contoh ini adalah nama siswa, yang Y-nya adalah tinggi siswanya. Nah, selanjutnya menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Kalau tadi diagram batang, ada batang segi panjangnya, di sini diagram garis. Bagaimana? Kalau soalnya diagram garis, kita disuruh membuat data dalam diagram garis. Nih, perhatikan contoh berikut. Penjualan buku tulis koperasi sekolah selama 5 bulan. Datanya masih sama yang tadi ya. Ada 5 bulan. Nah, Januari 25, Februari 40, lalu Maret 45, April 15, dan Mei 55. Nah, hampir mirip ya, tetapi beda sama yang ini. Oke, kita rubah data ini dalam bentuk diagram garis. Bagaimana? Langkahnya sama. Pertama, buat dulu 2 sumbu, tegak dan mendatar.
Setelah itu kita yang mendatar ini atau sumbu X ini dijadikan sebagai nama bulan. Yang tegak ini yaitu sebagai banyaknya penjualan bukunya berapa banyak. Nah, kita lihat bulan Januari itu 25, berarti berhenti di titik Januari 25. Oh, ini ya, tertanggal 30 dan 20. Kalau Februari itu 40, berarti di sini ada 40. Kalau bulan Maret berapa? Bulan Maret itu 45, berarti dibuat titiknya di koordinat Maret 45 di sini. Dan seterusnya sampai bulan Mei. Bulan Mei itu adalah 55, berarti di sini. Untuk yang itu sudah kita buatkan titiknya di masing titik. Tinggal kita sambungkan dari 20 ke 30, dari 30 ke 45, dari 45 ke 15 tinggi sentimeternya. Lalu ke Mei itu adalah 55 cm. Nah, itu untuk buat diagram garis. Jadi setelah kita bikin sumbu X, sumbu Y, tentukan dulu yang mana mendatar, yang mana tegak. Setelah itu kita buatkan diagramnya seperti ini. Nah, yang pertama kan di sini 3 Januari 25, maka di sini pun sama Januari 25. Nah, setelah itu cari semuanya sampai selesai. Kita satukan antara titik satu dengan titik lainnya agar membentuk suatu gambaran gitu. Oke. Selanjutnya ada menyajikan data dalam diagram lingkaran. Nah, berikut perhatikan contohnya. Tabel hasil donor darah PMI, golongan darah A 70 kantong, B 63 kantong, OB 35 kantong. Satu lagi, siapa ini? Ini adalah golongan O 112. Nah, Ustazah ingatkan kembali kalau kita mau buat diagram lingkaran itu, maka bentuknya itu harus dalam bentuk persen atau desimal. Tidak bisa dalam bentuk pecahan seperti ini. Kenapa? Karena kalau diagram lingkaran itu kan membentuk lingkaran sendiri itu membentuk sudut 360 derajat kalau lingkarannya penuh. Jadi bisa juga kita buat dalam bentuk derajat nilainya selain dari persen. Oke, di sini pertama kita cari dulu seluruh data ada berapa banyak, yaitu kita jumlahkan 70 tambah 63 tambah 35 sama dengan ditambah 112 sama dengan 280, maka jumlah seluruh datanya ada 280. Sekarang misal kita cari dulu untuk persen, berarti bagaimana? Yaitu tadi kan nilainya itu ada 70, 63, 35, 112. Kita cari nilai persennya itu berapa? Jadi 70 per 280 dikali 100% yaitu 25%. Terus yang kedua 63 berapa persen ya? 63 per 100 dikali 100% hasilnya 22,5%. Data ketiga yaitu yaitu golongan darah AB dengan total 35 darah. Nah, berarti 35 dibagi 100 dikali ini ya darah AB. 35 dibagi 280 kali 100%. Kenapa 280? Karena kita bagi dengan seluruh total data, yaitu 280. Hasilnya 12,5%. Lalu yang terakhir daerah O itu dia 112, berarti 112 dibagi 260 dikali 100% yaitu 40%. Setelah itu tinggal dibuatkan diagram lingkarannya menggunakan busur. 25% itu berapa, titiknya di mana, sampai 40%. Lalu, selain dalam bentuk persentasi persen, kita juga bisa dalam bentuk sudut desimal.
Contohnya yang darah tadi itu, darah A itu 70/280 dikali 360. Nah, di sini kan 70/280 kali 100%. Itu kalau dalam persen. Kalau dalam besaran sudut berarti dikaliin 360 derajat menjadi 90 derajat sampai semuanya. Sampai golongan darah O itu 114 derajat. Nah, saat kita bisa menentukan nilainya baik persen ataupun desimal, sekarang tinggal kita buatkan diagram lingkarannya. Diagram lingkaran pasti berbentuk lingkaran. Dicek. Kita buat menggunakan busur. Di sini tuh ada kita pakai yang persen, misalkan ya 25%, 22%, 12,5%, 47%. Nah, itu kita buatkan dalam diagram lingkaran. Begitupun untuk data yang bisa sudut. Kalau ingin carinya sudut, maka kita nanti akan buatkan diagram lingkarannya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini saja cukupkan sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan diwafri Ustazah ya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Saja cukupkan. Jazakumullah khair bagi Anda yang sudah menyimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.